penyakit di dunia modern, ya. Khususnya penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup atau pola hidup yang disebut dengan lifestyle disease. Nah, pengobatan dari penyakit lifestyle disease itu bukan diobati dengan obat reguler. Bukti. Jadi kalau kita bicara, jadi kalau akademisi itu bicara harus ada prinsip, kemudian ada data. Kalau nggak ada, dia mengkhianati dia punya ikrar sebagai akademisi. Nah, penyakit kebanyakan di dunia modern ini, survei mulai tahun 2008 sampai sekarang, itu 70% kematian disebabkan oleh lifestyle disease. Jadi kematian karena infeksi, karena tifus, kolera, TB dan lain-lain itu sudah ditekan rendah karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang kesehatan. Tetapi penyakit yang terjadi karena gaya hidup, contoh darah tinggi, kolesterol tinggi, itu belum membunuh, tapi kalau sudah serangan jantung membunuh. Nah, lifestyle disease yang membunuh itu ada 4 ya, penyakit. Pertama jantung dan pembuluh, yang kedua diabetes, yang ketiga kanker, yang keempat paru-paru kronik. Ini menghabiskan 63 sampai 70% dari kematian di atas dunia. Penyakit jantung aja 20 juta orang dibunuh tiap tahun. Ini penyakit jantung, tapi orang lebih takut virus corona. Karena corona baru membunuh 4 juta. Corona dalam 2 tahun hanya bunuh 4 juta, tapi jantung tiap tahun bunuh 20 juta. Tapi orang kan nggak takut. Nah, oleh karena itu kita harus tahu baru kita bisa menghargai, to know baru kita bisa appreciate. Benar nggak? Benar nggak? Kita harus tahu baru kita hargai. Ya, ibu-ibu dulu waktu kawin apa nggak pacaran? Langsung aja kawin. Nggak bisa dong. Harus tahu dulu dong. Nah, demikian juga Anda datang ke tempat ini karena ingin tahu lebih banyak tentang santai pagi. Yeah. Setelah tahu, maka Anda harus doing something, harus pilih. Ada banyak tawaran suplemen, makanan kesehatan, ada banyak sekali tawaran. Tapi Anda harus pilih karena Anda telah tahu. Hak pilih ada di ibu-ibu gitu. Ibu bapak maksudnya. Sudah saya lihat ke sini, kelihatan di depan ibu semua. Nah, setelah Anda pilih, kemudian Anda menjadi sesuatu. Contoh, Anda pilih mau jadi Edi, Anda jadi Edi kan? Iya. Anda pilih mau jadi Diamond, Anda akan jadi Diamond. Karena Anda telah tahu jalur, telah tahu jalan untuk mendaki sampai ke Diamond. Anda melihat Anda punya upline, duplikasinya seperti apa, seperti itu kan. Jadi ini ya, orang mau belajar, orang mau bisnis, orang mau hidup sehat, lebih dulu dia harus tahu to know, baru dia bisa hargai, appreciate. Kemudian dia harus doing something. Buat apa Anda tahu sesuatu dan Anda tidak bertindak? Santai bagus ya, tapi Anda tidak bertindak. Anda harus bertindak, meyakinkan orang-orang di sekitar Anda, baru Anda menjadi sesuatu. Ini 3 langkah sederhana. Satu waktu saya diundang di rumah, saya nggak tahu saya diundang bicara di rumah seorang motivator yang sangat terkenal. Dia warga negara Singapura, kemudian dia sudah tinggal di Indonesia. Saya lupa namanya. Pokoknya itu sejajar dengan Tung Desem Maringin. Itu motivator luar biasa. Pengikutnya banyak sekali. Saya tiba di satu rumah besar di BSD sana, kemudian diundang bicara. Saya lihat kira-kira ada 30 orang. Terus saya lihat ini muka-muka ini seperti saya kenal ya. Ini muka public figure. Kemudian saya mulai pembukaan dan saya mulai dengan ini. Dia senyum-senyum, kemudian dia bilang begini, Pak, boleh masuk ke grup saya? Terus saya bilang, ini orang siapa ya? Kemudian yang ngajak saya bilang begini,
Kenapa Pak Fred nggak jawab tantangannya? Saya sengaja nggak kasih tahu ke Pak Fred. Saya ngomong ke dia, saya mau undang seseorang bicara di kelompok Anda. Seperti itu kan? Itu Pak motivator kedua sesudah tunggu Desember ini. Ada 3 hal saya bahas. Ya. Jadi dalam hidup ini kita harus tahu filosofi. Kita harus cari tahu. Semakin banyak Anda tahu, semakin Anda akan menghargai. Jangan cuma tahu sedikit-sedikit. Anda semakin menghargai, semakin Anda tahu A sampai Z pacarmu. Dari 10 pacarmu, akhirnya engkau pilih yang engkau tahu persis. Gitu kan? Dia nggak ada bohong-bohong, nggak ada sembunyi-sembunyi, gitu kan? Jadi kalau aku jadi sama dia, aku pilih dia, dan seterusnya. Akhirnya Anda harus memilih. Karena ada 10 pacar, kita harus pilih 1. Benar kan? Gak mungkin dong pilih semua. Ada banyak hal ditawarkan kepada Anda functional food, tapi mengapa Anda bergabung dengan Santai Barley? Karena Anda mengetahui sesuatu tentang Santai Barley. Nanti Anda lihat kalau barley ini menjadi top di dunia dan sudah top memang. Bermula mulai dari Santai, kan? Bukan dari Santai. Peter Hope itu udah jual sebelum Santai berdiri. Saya nggak pakai di jalan punya Barley. Kemudian bosnya Santai Barley siapa? Mr. John Marcelo. Nah, mungkin dipilih oleh Filipina itu New Zealand. Kemudian dia hilang dari Indonesia karena dia melihat ini prospeknya luar biasa, sementara Mr. Hope itu nggak bisa kembali. Misalnya, nggak punya perspektif bisnis yang mendunia begitu. Ya. Dan sekarang, kalau Anda ke Batam, barley kemasan 1 kilo dijual gitu. Tapi kita nggak tahu. Nah ini kan penantang mulai datang. Nah karena itu, Anda harus menguasai betul-betul barley itu, khususnya barley grass itu apa gitu. Nah itulah ada builder camp seperti ini. Kemudian Anda menjadi sesuatu, karakter Anda jadi sesuatu. Artinya pilihan-pilihan Anda membuat Anda menjadi sesuatu. Tahu putuskan dan Anda menjadi. Nah kita mau lihat ada penyakit yang disebut lifestyle disease atau non-communicable disease. Itu berbeda. Communicable disease itu yang seperti virus corona, penyakit TB, pokoknya penyakit yang disebabkan oleh organisme seperti virus, bakteri, protozoa dan lain-lain. Tetapi penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup itu yang disebut non-communicable diseases. Nah sekarang terobosan ilmiah sementara dibuat ya, baik di bidang biologi molekuler dan itu bidang studi saya. Bidang yang sangat abstrak. Ya. Mari kita lihat tempat penyakit teratas. Ini ada penggunaan tembakau, penggunaan alkohol, diet tidak sehat, kurang aktivitas fisik. Ini resikonya stroke, diabetes, kanker, penyakit paru-paru kronis. Ini membunuh 63% dari kematian di seluruh dunia. Anda nggak merokok, Anda nggak minum alkohol, tapi sakit juga karena diet yang tidak sehat dan kurang aktivitas fisik. Diet yang tidak sehat itu memberi kontribusi untuk apa? Radikal bebas. Dan saya sudah bahas banyak di Barley radikal bebas. Dan itulah keunggulan Barley. Barley grass punya keunggulan dengan tingkat antioksidan paling tinggi dari semua jenis rumput di dunia. Itulah penyebabnya kenapa dia bisa men-scavengers dan mengunci. Scavengers itu apa namanya? Memadamkan proses radikal bebas, dan kunci itu memuaskan. Dia menyumbang elektronnya. Nah, kedua hal itu bekerja sehingga Anda bingung ya. Ini satu bahan, kok jantung di sana terkendali, kok diabetes terkendali, kok alergi terkendali, ya, kok GERD terkendali, bla bla bla, kolesterol terkendali, orang gemuk mulai slim, kulit yang kasar rusak mulai ini, kemudian impoten mulai hilang impotennya.
itu yang disebut functional food. Ada banyak functional food. Oat itu functional food. Ubi jalar ungu itu functional food. Pumpkin, labu kuning itu functional food. Tetapi ukuran nilai antioksidan yang saya sudah bahas kemarin yaitu oxygen, radical absorbent capacity, barley, grass paling tinggi dari semua. Itu persoalannya. Oke, ini pistol bunuh diri. Kita semua, ada mau nembak siapa sih? Anda lihat pelatutnya, nembak diri sendiri kan? Kalau pelatutnya begini nembak orang lain, dan ini banyak dijual di Amerika sesudah perang Vietnam. Tentara Amerika kan jadi gila sesudah perang Vietnam. Teman-temannya mati, dia diserang musuh tidak berhadapan-hadapan, maka dia pakai narkoba. Nah akhirnya mereka jadi pecandu narkoba. Saya keliling 7 state di Amerika. Saya lihat banyak sekali di kota-kota besar. Terus saya lihat dia masih pakai tandul ini di muka, kayak orang berdemo. Padahal dia narkoba, terus tulis veteran perang Vietnam, minta bantuan. Padahal sudah disokong pemerintah $800 negara bagian. Tiap bulan dia nggak bisa kerja, nggak gila terus tapi dibiarkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena stres, karena perang. Ya. Nah, mereka kalau sudah nggak tahan pergi beli pistol seperti ini dan kemudian main roulette, taruhan bunuh diri gitu kan. Kan cuma ada satu peluru, kemudian dor, nggak mati kamu sekarang, dor. Nah ini suicide gun, pistol bunuh diri. Nah saya ngambil internet hanya untuk memberi gambaran, kemudian saya ngambil gambarnya, pinjam gambarnya, kemudian saya masukkan. Anda bawa kecenderungan genetik Anda dan trauma 5-10%. Ada ahli lain menulis 2-4%. Ya. Tapi saya cenderung menulis 5-10%. Jadi contoh, anak lahir karena ibu kurang sehat, ibu penyakit TB misalnya, tapi hamil, ngotot mau hamil, nah anak lahir pasti nggak terlalu sehat. Atau anak lahir di rumah kemudian terjadi infeksi, pecah air ketuban, ditangani bidan, nggak dibawa ke rumah sakit, dia udah masuk. Air ketuban itu kan melindungi bayi supaya nggak masalah. Sekarang udah pecah 1 hari baru bayinya keluar. Nah, liang jarak itu, vagina orifice itu dari wanita itu banyak kuman. Nah kuman itu masuk ke hidung, rongga mulut dan menyebabkan infeksi seumur hidup yang tidak tertanggulangi. Nah itulah anak-anak yang melahirkan di rumah, yang pecah air ketuban, kemudian tidak cepat dibawa. Nah ini yang disebut trauma, tapi ada genetik. Karena itu sekarang ada tes nutrigenomik. Contoh orang sakit jantung, terus dokter bilang berhenti daging merah. Terus dia bilang, sepupu saya, paman saya makan daging terus sampai umur 80 nggak apa-apa. Gitu. Kalau saya jadi dokternya dan pasien ngotot begitu, saya bilang kamu ganti tubuhnya aja deh. Kamu pinjam tubuhnya aja. Karena apa? Genetik tiap orang, genomik tiap orang itu tidak sama. Jadi orang kalau sudah jantungan, kemudian dokter cek misalnya, ya radikal bebasnya terlalu banyak, NDA-nya tinggi, homocysteine levelnya tinggi, kemudian dokter katakan jangan makan daging. Ada genomik tertentu, tidak pada semua orang. Ya, jika dia makan daging merah terus-terusan, 40 dia sudah mulai jantungnya sudah mulai ngos-ngosan, 50 dia mulai serangan atau dia stroke gitu kan. Ada orang lain nggak? Ada orang lain makan gula seumur hidup nggak diabetes kan? Ada 30 udah diabetes. Makan roti terus dan lain-lain dan kemudian udah diabetes. Nah itu genomik kita tidak sama. Anda mau cek? Saya lagi nggak promosi, bro, dia nggak kasih insentif sama saya. Tapi kalau Anda ingin tahu mau cek, habiskan aja 14 juta untuk cek genomik Anda. Makanan apa yang Anda tidak boleh makan dan boleh makan? Kalau Anda ke saya nggak perlu cek. Ya, saya hanya wawancara isi 11 assessment
juta, tapi nggak ada lebih murah dari itu. Hanya untuk tahu, oh saya punya gen nggak cocok makan daging merah, saya daging paling tinggi cuma ayam gitu kan, lebih cocok makan ikan laut gitu. Oh gen saya cocok makan bolong-bolongan supaya umur panjang, makan legume, ketahuan semua. Nah, ini gaya hidup baru. Kemudian ini pelurunya, Anda lihat peluru 50-60% adalah nutrisi. Disinilah peranan dari yang barley grass. Disinilah peranan dari rumput jelai muda. Disinilah peranan dari bubuk barley itu di daerah ini. Kemudian lingkungan dan pikiran 30-40%. Jadi kalau Tuhan kasih 100 tahun, nutrisi Anda udah rusak, makanan Anda sudah rusak, Anda hanya bertahan 40 tahun. Iya. Terus hidup lagi di Jakarta, udaranya sudah rusak. Terus Anda stres juga karena di Jakarta kan, di jalan raya aja stres paling besar. Kalau hidup di Jakarta ada 2 tingkat stres paling besar. Ya. Pekerjaan menyetir kendaraan bermotor dan menjadi akuntan di perusahaan publik yang gemblang pajak. Nah, itu 2 tingkat stres yang paling besar. Ya. Yang ketiga, di seluruh Indonesia stres paling besar dari mana? Di mana Bapak Ibu? Stres paling besar? Jakarta. Ibu kok pintar sekali. Orang menikah untuk bahagia, benar nggak? Tapi ternyata itu adalah kubangan stres terbesar di dunia sebelum ada kemacetan dan sebelum ada perusahaan yang kubangan pajak. Itu stres terbesar. Kenapa? Kenapa itu stres terbesar? Disitulah kalau Anda mengerti dan Anda bisa yakinkan kenapa tiap orang perlu antioksidan. Karena stres terbesar di rumah tangga gitu loh. Kenapa? Berpautnya 2 hati itu. Sudah 20 tahun nggak berpaut gitu loh. Dicerai saya, dilanjutin bikin sakit kepala. Kenapa? Karena waktu pacaran bohong-bohongan, nggak jujur-jujuran gitu loh. Ini jodoh. Saya waktu pacaran sama istri saya, kemudian dia temukan, kok saya pemarah untuk hal-hal prinsipil, suara saya besar, terus dia tulis itu dia putusin. Saya bilang apa? Dia putusin, tapi saya punya dia tarik. Dia masih SMA, saya sudah tamat S1. Wah, yang datang ke dia kalau disuruh setara, kalau kapten kapal, gitu kan. Kemudian secara rohani ada pendeta, jadi ini kan terhormat kelasnya. Saya datang duduk karena ini jalan kira-kira jalan kampung lebar begini. Ya, itu rumahnya. Di sini ada rumah teman saya duduk di sini untuk lihat orang yang ngapain dia. Dia masih kelas 2 SMA yang ngapain dia. Dan kemudian saya lihat yang ngapain dia, kemudian saya kirim puisi. Menunggu malam, seperti aku duduk di atas batu panas. Sementara semilir angin dingin menusuk tulangku, tapi hatiku membara. Jadi stres terbesar di rumah tangga. Itulah sebabnya Anda punya pasar di seluruh rumah tangga untuk menawarkan antioksidan. Itu maksud saya. Pengalaman dengan gizi. Ada puisinya dulu ya Pak. Sebab jika orang minum barley grass, kemudian antioksidan membanjir di tubuhnya, meredakan stres, ditambah SOD, ditambah
Kemudian triptofan meningkat, jadi ketegangan hilang, hatinya lebih damai, cinta lebih besar. Jadi saya mau sampaikan adalah cinta itu bukan hanya bahasa psikologis. Cinta itu bahasa biokimia seperti marah-marah misalnya menaikkan hormon kortisol. Demikian juga dengan cinta. Ya, kalau ada makan daging terlalu banyak, ya, maka hormon bukan triptofan yang naik. Otak Anda fight gitu, mau berkelahi, mau bertengkar. Tapi kalau triptofannya naik, otak Anda enjoy gitu kan. Iya. Kemudian Anda cemburu gitu. Kenapa pasangan suami istri kok itu mesra sekali ya? Kita gandengan tangan aja suami, ya. Istri mau gandeng tangannya, asik. Gitu kan? Kenapa otaknya tegang terus gitu? Ada lagi istri gitu kan, minta digandeng suami, gak mau gitu jalan, mau dipegangin, dilepas. Kenapa? Biokimianya rusak. Dia kekurangan triptofan. Jadi wangi itu sumber triptofan. Percaya nggak kalau Anda kembali tiap hari Anda akan lebih mesra? Coba di suami istri dulu. Nanti jadi lebih mesra gitu. Karena apa? Sakit-sakit tulang hilang, fungsi seksual berjalan, otak jadi lebih smooth. Akhirnya terpikir lagi masa-masa romantis di 8 tahun pertama perkawinan, gitu kan. Sebab hidup ini kan setelah 8 tahun kan tegang. Masa? Di perkawinan kenapa? Sesudah 8 tahun udah ada yang teriak minta susu, mau sekolah, Anda stres kan suami istri, mikirin duit, mikirin bisnis, mikirin ini kan. Akhirnya si suami bikin bisnis, dia bisa istrinya ribut di rumah. Iya kan? Istri kerja, kemudian ngabisin duitnya sendiri, suami marah-marah. Kenapa tabung buat anak dan di perguruan tinggi? Duitnya juga kok. Ada yang tabung. Ribut lagi. Gitu. Tetapi barley bukan hanya menolong antioksidannya, barley juga menolong popoji bapak ibu. Popoji satu. Oh iya, Nggak bolong, nggak bocor gitu. Akhirnya menolong ekonomi keluarga. Kalau bapak ibu sudah punya passive income, kantong bocor. sudah punya passive income dan mengkonsumsi rutin, karena itu saya katakan kemarin, kerjanya tinggal jalan-jalan suami istri, kemudian indofoy di mana-mana. Artinya apa? Mulai merantai lagi kisah cinta masa lalu yang telah digerus oleh waktu. Gitu kan? Walaupun kan udah tua, tapi saat-saat terakhir kan. Ya seperti itu. Dulu saya janji ke istri saya waktu saya di Eropa. Saya kuliah, kemudian tiap kali saya kirim foto. Dan dulu telepon kan masih yang gede itu kan. Kemudian saya telepon. Di sebelah sana saya tahu istri saya komentar mungkin menangis. Saya foto di Menara Eiffel, saya foto di taman, di Belanda, di lain-lain. Di mana saya pergi? Bangunan-bangunan tua di Spanyol dan apa saya keliling. Karena saya kuliah di Eropa. Terus saya pulang. Dia lihat bagus ya, foto-fotonya bagus, tapi saya tahu hatinya. Dia ingin, terus saya kasih janji. Saya akan bawa kamu. Waktu itu saya urus visa ke Amerika nggak tahu, satu waktu saya akan bawa kamu ke Amerika. Sebab saya belum pernah ke Amerika. Kemudian saya berhasil bawa ke Amerika. Dia menangis dan kemudian ngomong ke saya waktu kita di Disneyland Amerika. Papa, janjimu ternyata. Terus saya bilang begini, saya mau lihat kantor Google dan perusahaan Boeing. Di sana ada pohon maple yang indah di Amerika. Saya mau bawa kamu foto ke sana. Terus mungkin dia pikir begini,
di sekolah kan. Ya, dapat duit dari mana? Terus saya bilang begini, pasti Seattle akan undang saya seminar. Kalau mereka undang saya, kita pergi ke sana. Baru 3 bulan pulang ke Indonesia, Seattle undang saya. Dan saya ajak dia pergi ke Starbucks punya toko pertama di pasar, kemudian foto di situ. Istri saya menangis, kemudian dia cerita ke anak saya, kamu harus pintar seperti papa kamu. Supaya kamu bisa dan kita sibuk membesarkan anak. Waktu kita hilang sampai dia berusia 50, saya berusia 60-an, baru saya bisa bawa dia keliling 7 state ya. Dan saudara, kenapa saya cerita ini? Ya. Anda mau keliling dunia bersama Bali? Anda harus tahu, kemudian doing something, dan Anda menjadi sesuatu. Oke, mari kita lihat tubuh kita perlu apa? Tubuh kita perlu sinar matahari, tubuh kita perlu udara, tubuh kita perlu air, tubuh kita perlu gizi, perlu gerak badan, tubuh kita perlu bertahan, mengendalikan pola makan. Nah, saya rindu Bapak Ibu bukan hanya mengkanvas bahan migras, tapi menolong orang-orang untuk hidup sehat. Sehingga dia tahu artinya begini, kalau Bapak Ibu hanya bilang begini, terus minum bahan migras, dia udah kolesterol tinggi, makan gorengan tiap hari, dan dia nggak berhenti gorengannya, nanti kan barlinya yang dilecehkan. Apaan nih? Saya sudah habis 3 bungkus kolesterol nggak turun-turun, habis terusan barli. Kerupuk 1 kilo dimakan. Gimana? Orang diabetes habis minum barli 6 bungkus, bobanya minum. Ngambilnya kerupuk, kemudian percuma barli bikin kecewa aja, kamu bohongin saya. Nah, karena Bapak Ibu tidak mendidik masyarakat, gitu kan? Tidak menyampaikan ini yang menyebabkan loh, itu yang menyebabkan loh, begini begitu loh. Ya, coba kamu berhenti dulu 1 minggu, kamu minum ini. Wow, dia merasa luar biasa sekali. Jadi kalau ada yang sudah minum barli dan sudah sampai 2 bulan tidak ada perubahan yang signifikan, mungkin gaya hidupnya salah, belum berubah. Itu persoalannya. Bapak Ibu beruntung, saya kasih singgung ini di bagian pertama tadi Pak Fadli. Benar kan Pak Fadli? Iya. Tapi kenapa saya menyinggung sekarang? Sebab saya melihat ke depan. Saya melihat ke depan bahwa itu bisa eksis jika semua yang mengkanvas baru, semua distributor santai ini menjadi agen-agen perubahan untuk mendidik masyarakat hidup sehat. Jadi waktu Anda bilang di Anda punya TikTok, ya hari ini, oke, saya biasa saya suka makan gorengan, kolesterol saya seperti ini, tapi saya nggak makan gorengan, saya ganti dengan minum 1 saset bahan. Seperti begitu. Kemudian 1 minggu kemudian Anda katakan ternyata kolesterol saya Anda tunjukin telah turun sekian. Itu aja menggugah orang yang seumur hidup minum obat kolesterol. Loh, kok bisa turun ya? Dia nggak minum obat. Nah, seperti itu. Ada banyak Anda mau main secara digital untuk mengkampanyekan bahan. Ada banyak cara. Oke, ini gaya hidup sehat. Saya membangun institut ini. Gaya hidup sehat setelah saya pulang dari Eropa tahun 2004. Saya sebut good news atau kabar baik. Jadi ini adalah kristalisasi dari pemahaman saya tentang hidup sehat. Nah, jadi di pusat kehidupan kita sesuai dengan agama keyakinan kita adalah Tuhan. Benar, Tuhan itu kemudian memberikan udara bersih, memberikan kemampuan kita untuk mengendalikan diri, memberikan kita kemampuan untuk berolahraga, kemudian air, water for life, kemudian nutrition, balance, sunshine, dan sinar matahari. Ini semua murah yang ada di alam. Ya. Dan
menganugerahkan semua itu dan Tuhan punya hak prerogatif untuk menyembuhkan. Walaupun dokter katakan gak ada harapan, saya selalu yakinkan orang kanker. Bahkan orang diabetes harus minum obat seumur hidup kan. Nah di sini kan, oh dia nggak masuk ya, yang ibu diabetes itu. Masuk ibu Susi. Belum. Berapa bulan dia? Saya lupa dia berapa bulan konsumsi? Tahun dia. Enggak, dia konsumsi berapa bulan? 3 bulan. Nah 3 bulan kemudian dia turun. Iya, dulu. Setelah 3 bulan bayangkan 38 unit. Ini ada rekan-rekan dokter kita. Nah ada Pak Dokter. Ya. Coba tanya soal orang dia. Ya. Karena itu pemerintah kita tahu betul diabetes dan komplikasinya itu menghabiskan sepertiga dari dana jaringan kesehatan nasional, yang hitungan saya sekarang mungkin 30 triliun lebih. Habis untuk royalti obat, untuk mengcover orang-orang diabetes dan komplikasinya. Itu pasar yang sangat besar. 30 triliun. Anda ada 1 triliun. Iya kan? Kemudian dibagi ke market share. 1 triliun udah berapa distributor Pak Fadli? Ini kan hitungan sistem, kan saya nggak ngerti sistem. Itu di sistem itu udah berapa diamond apa? Eksekutif diamond. Ya, udah berapa banyak kalau 1 triliun Pak di market share. Jadi itu hal-hal yang Anda perlu tahu seperti itu. Untuk market diabetes aja kita punya pangsa pasar segini besar. Dan 30 triliun hanya ambil 1 gitu. 1 triliun. Hitungannya itu. Terus penyakit-penyakit yang lain. Kalau Anda mau bermain di kolam penyakit. Tapi Barley ini kan lebih luas. Dia juga untuk mencegah supaya jangan sakit. Seperti itu. Dan banyak hal yang nanti kita akan bahas bersama. Oke. Jadi prospeknya, jadi begini ceritanya. Anda dikasih barang dan disuruh jual. Nggak perlu ada etika instrumental. Perlu sarjana ke, nggak sarjana ke, perlu apa nggak perlu. Mau Anda ibu rumah tangga, ada pendidikan, nggak ada pendidikan, yang penting Anda bisa jual ini, bisa prospek orang. Perusahaan sudah sediakan sistem untuk menggaji Anda. Gitu. Perusahaan sudah sediakan sistem untuk menggaji Anda. Dan ini adalah tawaran pekerjaan yang sebenarnya jika dipahami secara benar, gitu kan. Ini lebih dahsyat dari UMKM. Iya, lebih dahsyat. Bapak Ibu percaya enggak? Itu lebih dahsyat. Oke, jadi ada sehat seutuhnya yang multifaktorial, sembuh semata-mata bukan karena obat. Hippocrates ini bapak kedokteran modern. Ini bapak kedokteran modern. Dia katakan let be your food is medicine. Ya. Semua dokter semester pertama kuliah kedokteran disinggung tentang Hippocrates di waktu semester awalnya. Ini bapak kedokteran modern, tapi sekarang berubah ya Pak dokter ya. Jadi kata obat makanan mungkin gerakan orang ada jantung. Saya punya klien-klien yang jantung itu ada 17 macam obat yang harus konsumsi dalam 1 hari. Nah, oke. Jadi kalau makanan menjadi obat, maka makanan itu harus memiliki bahan fungsional yang terbukti. Jadi pertama kajian molekuler pathway-nya, baru kemudian terbukti mungkin di studi populasi, gitu kan. Baru kemudian kita katakan bahwa makanan fungsional itu memang bermanfaat. Jangan katanya ada semacam buah begini, kemudian begono seperti buah merah di Papua kan. Akhirnya redup hilang, gitu kan. Karena begini begono dan seterusnya, bukti-buktinya tidak signifikan seperti itu kan.